Hai Singham, gue Nabarina. Selamat datang lagi di podcast Radio Singham, di mana kita akan obrolin apapun yang pengen gue obrolin. Radio Singham kali ini akan ngebahas sebuah film yang lagi-lagi gue ada waktu untuk tonton karena gue sakit. Dan film itu judulnya adalah Army of the Dead. Film tentang zombie, ya, bertemakan zombie yang disutradarai sama Zack Snyder, ya. Dan pas gue nonton, yang ada di kepala gue selalu, Hah? Gue kayak, hah? Sumpah gue tuh kayak, hah? Gue tidak terlalu menyukai banyak film-film zombie, tapi tontonin gitu. Kayak gamenya juga gue mainin, Left 4 Dead segala macam gitu. Dan tipikal film zombie itu yang gue tahu ya, itu pasti bagaimana lu memilih gitu kan, antara survival, pertemanan, kepercayaan, keluarga gitu. Dan tentang dilematiknya lu untuk menghabisi nyawa keluarga lu yang akan berubah menjadi zombie, ya. Tentu saja pembahasan kali ini adalah spoiler alert. Jadi ya kalau lu nggak mau spoiler ya nonton dulu lah. Menurut gue lu mesti nonton karena gue lihat di dunia ini bener-bener terbagi dua orang. Orang-orang yang nikmatin banget Army of the Dead sama orang-orang yang bingung sama Army of the Dead. Gua di tahap yang bingung. Kalian yang di mana? Komen di bawah. Oke, jadi film dimulai dengan yang tiba-tiba Las Vegas diinvasi zombie, ya, gara-gara orang melakukan aktivitas yang dilarang oleh kepercayaan, ya, banyak kepercayaan, ya, yang tiba-tiba entah kenapa tentara Amerika cupu banget akhirnya ngelepas satu zombie lah, yang akhirnya jadilah satu kota zombie gitu. Terus dari kekacauan itu muncullah sebuah mungkin vigilant lah yang berusaha untuk menyelamatkan diri dan belajar bagaimana cara menangani zombie dan lain-lain gitu. Dan sampai akhirnya si vigilant ini harus disewa lagi gitu untuk menyelamatkan uang, dan kalian boleh ngambil uangnya nanti gitu. Jadi sebenarnya gue lihat sih mau menyampurkan tema zombie dengan haze, ya, yang menurut gue dua-duanya jadi apa sih istilahnya itu, nyambung nggak nyambung gitu, kayak nanggung kena gitu loh. Jadi kayak aneh deh gitu. Jadi mereka punya misi untuk kembali ke kota yang sudah dihantui oleh zombie tersebut dan harus mengambilkan uang di situ. Dan dari situ dikumpulkanlah tim-tim yang unik gitu, yang punya skill lah. Nah, tipikal film Haze lah. Tiap karakter itu punya keunikan, punya karakter dan punya skill yang khusus dia doang yang bisa gitu. Yang dimana menurut gua nggak kepake-pake amat. Jadi gimana ya? Kalau di Haze tuh udah tipikal banget kalau lu tuh jago tembak, lu jago nyamar, lu jago coding, jago hacking gitu kan. Lu jago bikin lobang dan lain-lainnya gitu. Di sini yang benar-benar spesialis menurut gue itu cuman dua. Mbak helikopter sama mas kunci. Udah itu doang dua. Oke gitu. Terus yang lainnya apa? Yang lainnya ya tim serbu aja gitu, tim tembak aja gitu, ngerti gak? Jadi kayak awal-awal diceritain loh rekrutannya itu pengen ada spesialisasinya gitu, tapi kayak nggak kepake gitu, ya udah gitu, cuma helikopter sama itu, that's it gitu. Terus pada saat nge-haze-nya pun ada persiapan peta gitu, kita ngapain, rencananya apa segala macem gitu. Dan setelah di perfilman, rencana itu kayak ya udah, kayak bener-bener cuman masuk, naik helikopter, buka berangkas, naik helikopter, that's it gitu. Gue merasa kentang banget secara Haze, jujur, kayak gue pencinta film Haze. Gue sangat suka banget Money Heist, Ocean segala seriesnya, 11, 12, yang terbaru juga. Pokoknya film-film yang ngerampok-rampok atau yang ada detektifnya gitu, atau gimana caranya gitu berhubungan antara penjahat dan polisi, itu seru buat gue. Apalagi yang ada strateginya gimana lu bakal ngelakuin sebuah pencurian dan lain-lain, itu gue suka banget. Nah, di sini apa gue doang ya? Tapi kalau menurut gue tuh nanggung banget. Nah, gue bingung. Nah, orang-orang tuh kok nikmatin, kata gila ini Haze bagus banget ya. Gue bingung nih gitu kan. Kedua, ya zombinya gitu. Tadi yang gue bilangin, gue nggak nikmatin film-film zombie amat gitu, kayak seru-seruan aja gitu, dan nggak jauh-jauh dari humanis gitu. Nah, di sini tuh tiba-tiba kita dikenalkan dengan konsep zombie yang ada hierarkinya gitu. Zombie yang ada pasukannya gitu. Ya, gue tahu ada jenis-jenis zombie, yang zombie biasa lah, yang lambat, bego. Ada zombie yang tiba-tiba bisa lari cepet lah ya. Ya kayak kita main Left 4 Dead aja lah gitu kan. Terus ada zombie yang
bisa apa tebel badannya lah atau apa gitu, itu gue ngerti lah, itu masih bisa diterima lah. Ini zombie yang hierarki, bukan kelas warrior mage, bukan itu buat orang lah, sprinter, tank, witch dan lain-lain. Ada witch gitu, tapi ini kayak ada king, ada queen, ada peasant gitu. What gitu loh, ada alfanya gitu. Dan menurut gue kayak, lah zombie-nya orang punya kerajaan gitu, jadi nyeritain ya itu dia punya kerajaan. Itu gue gak tahu Zack Snyder kenapa gitu. Gue nggak ngerti apa yang coba Zack Snyder tawarkan ke penonton itu buat gue yang menyukai lah kedua tema tersebut, malah jadi I don't know man. Gue merasa aneh gitu, nikmatinnya mau bingung mau kemana gitu. Nah, yang paling ininya lagi adalah kayak plot-plot yang menurut gue tuh apa ya, kayak dipaksain banget gitu loh, kayak nggak logis banget gitu. Tiba-tiba ada orang lah yang terjebak di dalam, dan anaknya si karakter utama, si Scout ini, si Dave Bautista ini ya, pemain Smackdown ini yang sekarang banyak main film, itu minta tolong karena temennya ketinggalan di dalam gitu. Terus kayak what a chance itu orang-orang masih hidup di kerumunan zombie yang asal makanin orang gitu. Dan ternyata bener masih hidup karena dia dijagain, ditawan di sebuah ruangan, entah buat apa. Kayak apa sih, gue gak ngerti kok bisa zombie gak makan orang gitu, kayak dikurung doang gitu. Kayak apa ya, ngerti gak sih lo? Gue di situ tuh kayak kok gitu. Terus kayak mau gitu, kayak wah demi anak gue masuk deh gitu. Wah, anak gue ini udah terlatih secara militer, bisa nembak secara lurus gitu, nggak takut, punya stamina dan lain-lain, jadi lu ikut gitu. Enggak, ini anaknya kayak cuman volunteer di PBB doang gitu. Terus ya udah, lu tiba-tiba bisa jago nembak dan jago segala macemnya gitu. Bingung gua. Terus klise, gua pikir apa ya, kayak dari tim udah kebentuk tiba-tiba ada orang lain dititipin gitu. Kan kayak udah obvious nih orang bakal traitor gitu, bakal ngianatin gitu kan. Nah, ini scene pengkhianatannya juga buat gua kayak apa ya, kayak nanggung kentang nanggung gitu. Kayak pada saat itu kan ada cewek gitu kan yang diisengin, jadi jalur dia untuk muterin ruangan gitu, zombinya lagi pada tidur gitu, diisengin gitu kan. Terus biar si pengkhianat ini tuh ngelempar kemana lampu jalannya biar si cewek nyasar gitu kan. Nah, pas cewek ini nyasar, cowok itu bilang yang pengkhianatnya, wah dia nggak tahu kemana, dia kita tinggal, dia pasti udah nggak selamat gitu kan. Meanwhile mereka datang ke sana juga untuk nyelamatin orang yang, ngerti kalau yang udah berhari-hari dan masih dianggap selamat. Ini orang udah tinggal bentar bilang udah pasti dia nggak selamat gitu. Kayak, dan ini orang militer loh, dan yang mau diselamatin civilian loh. It doesn't make sense gitu buat gue. Terus tiba-tiba cewek itu berhasil, keren gitu kan. Itu menurut gue scene-nya keren banget gitu. Puang, tiba-tiba keluar dari kaca, dia berhasil nyelamatin dirinya tuh. Terus susah untuk diselamatin, dan dimana dia bisa teriak, tapi dia nggak mau teriakin gitu. This guy is the traitor, kill him gitu. Yang dimana jelas-jelas pada saat itu mereka sempat ketemuan dan sempat you bastard gitu, kayak tahu kalau dia tuh jelas-jelas traitornya gitu. Dan tuh cewek malah diem doang dan cuma bilang go gitu, kayak Nyet kasih tahu Nyet dia traitornya gitu loh. Enggak, ini nggak dikasih tahu gitu, kayak it just doesn't make sense gitu. Kalau misalnya dia emang udah mati ketinggalan di dalam udah gitu, tapi gara-gara ada scene heroik yang tiba-tiba dia keluar dari kaca keren banget itu, menurut gue jadi keren tapi kayak gitu, gitulah aneh gitu. Terus tiba-tiba ada zombie witch yang awal-awal dikasih sesembahan untuk diizinin lewat, oke gitu kan, dikasih lewat nih gitu kan, tapi masih digangguin sama zombie-zombie kecil, oke lah gitu. Lu mau apa? Lu tiba-tiba datang lagi gitu, kayak apa mau ngapain gitu. Terus tiba-tiba ya ditembak. Masa lu witch? Oke, lu witch, lu queen lah kita bilangnya witch karena gue main Left 4 Dead, gue bilangnya dia witch kan. Terus lu queen ternyata gitu, lu queen, lu orang penting, dan spoiler yang udah nonton pasti tahu dia hamil. Dia hamil, Pak. Tapi keluar sendirian, tidak dijaga dengan ketat dengan pasukannya yang banyak gitu, ketika lo kayak gue gatel aja gitu, kayak gak make sense gitu. Ketika sih lu queen, lu mau ngelahirin tapi lu nggak dijaga, lu malah keliling, dan ngapain lu nyamperin orang-orang itu lagi? Ya udahlah, langsung dibantai, dan ternyata diambil lah kepalanya karena ternyata tujuan orang-orang itu dikirim bukan buat duit di bank itu, tapi untuk kepala witch-nya, untuk jadi penelitian, untuk jadi tentara yang akan dibuat oleh Amerika untuk apalah, tentara zombie lah, I don't know lah gitu loh. Terus tiba-tiba karena dia tahu dia traitor, terus ada cewek yang tadinya kerja sama dia
langsung ditukar palanya sama mesin penghitung uang gitu kan. Gitulah, gimana sih, gue nggak ngerti deh gitu loh. Kayak Zack Snyder lu kenapa gitu? Zack Snyder tuh ada apa? Mungkin dia pengen keluar dari zona yang sudah sering dia selami gitu, drama action yang deep gitu. Mau jadi yang, gue juga bingung ini Army of Dead tuh mau dapat fun serius apa gimana gitu, karena gue di entire film gue nggak ketawa, tapi kayaknya vibe yang mau ditawarin tuh vibe ketawa, tapi gue nggak ketawa gitu loh. Jadi gue bingung gitu mesti menikmati film ini dengan cara seperti apa. Nah, yang serunya adalah di internet banyak orang memuji film ini, yang dimana gue bingung jadinya, kok banyak yang suka ya, apa gue yang bego ya? Karena gue punya semacam pengalaman membaca kalau Zack Snyder itu filmnya kayak memang agak lu mesti tonton berkali-kali, terus kayak tiba-tiba lu dapat gitu secara visual simboliknya dia gitu, tentang ini apa, story-nya apa, referensinya kemana gitu. Oke, gue coba tonton pelan-pelan lagi kan, kok masih nggak dapet ya gitu loh, kok masih wadidaw ya, swear dah kayak gitu loh, gue nggak dapetin gitu, gue kayak bingung apa gitu. Gue masih lost di situ. Zack Snyder itu mau ngapain gue nggak tahu gitu ya. Jadi itulah apa yang ada yang buat gue nggak banget gitu, kayak tiba-tiba si helikopter tim helikopternya gitu bilang helikopternya rusak, tapi tiba-tiba bisa dibenerin, tiba-tiba bisa nyala gitu kan. Terus kayak banyak banget menurut gue adegan-adegan yang bisa diselesaikan dengan selesai gitu, tapi kayak terlalu klise, tapi jadi terlalu nanggung gitu loh. Kayak tiba-tiba helikopternya nyala gitu, lah bukannya naik malah senyum-senyuman dulu depan helikopter gitu. Kayak itu klise-klise yang buat gue udah dipaksain banget gitu ya. Naik aja senyum-senyumannya dalam helikopter, jangan di luar helikopter gitu loh. Terus kayak pas berantem dalam helikopter yang udah klise banget, itu zombie pasti bisa naik ke helikopter, kayak semua tembakan miss gitu, yang dimana pada saat tembakan jarak jauh malah tembakannya banyak yang kena kepala, termasuk si anak dari scout, anak karakter utama ini yang cuma volunteer, tiba-tiba tembakan dia jadi jago, jadi marksmanship gitu, jadi semuanya pala gitu. Tapi pas di helikopter jarak dekat nggak ada yang bisa nembak pala. Terus tiba-tiba kayak karakter orang Jerman yang jago buka kunci sama karakter wakil pasukan gitu ya, yang tadinya musuhan tiba-tiba jadi gebro banget gitu out of nowhere hanya karena bertukar quotes gitu. I don't know, I'm lost, super lost gitu. Terus karakter yang jago nembak gitu, yang dari Meksiko juga kayak udah dia jago nembak aja gitu. Ada random tuh satu tuh yang orang bilang katanya mau nemenin orang Meksiko, gue jago men, terus tiba-tiba pas direkrut gak jadi, gue nggak ikut. Gue juga nggak ngerti poinnya apa gitu. Terus sama adegan di awal film yang tiba-tiba ada ibu-ibu ngorbanin dirinya demi anaknya gitu juga. Sama yang tiba-tiba temennya karakter utama tiba-tiba jatuh cinta, terus tahu-tahu nggak bisa gercep ngindarin serangan zombie, sampai zombinya tuh niat bisa matahin leher gitu. Aneh gini men. That's the least zombie will do kalau ketemu sama human gak sih? Melakukan gerakan matahin leher gitu. They will bite, right? They will catch you and bite you. Not matahin leher out of nowhere, man. Apa emang Zack Snyder pengen pamerin ya? Bro, gue bisa efek baru nih matahin leher gitu. Gue gak tahu. Ya udahlah, bebas ya Zack Snyder ya. Jadi buat gue zombinya nggak dapet, haze-nya nggak dapet. Tipikal traitor werewolf yang tebak-tebakan siapa penjahatnya kayak dari awal udah obvious banget. Terus ya gue gak ngerti deh. So to be honest, it's not a very my type of movie after all, but I'll watch it anyway. And what do you think guys? Do you love the movie or not? I don't know, it's up to you. Gue pengen tahu komentar kalian buat yang zombie lovers banget. Pasti ada kan yang lebih ekstrim nonton zombinya daripada gue yang niat banget nonton zombinya gitu. Kalau urusan haze gue masih bisa pede lah, gue suka sama film-film haze, dan menurut gue di sini haze kentang banget karena tadi gue bilang karakternya nggak yang kayak spesialis amat gitu, bener-bener cuma locker sama helikopter yang spesialis, sisanya jago nembak, jago tracking, itu pun bukan direkrut pas awal, itu direkrut karena dia tiba-tiba tahu ada orang yang jago tracking aja gitu. Jadi ya itu sih untuk Radio Singham kali ini. Yeay! Thank you semuanya yang udah nonton podcast ngomongin film sebentar ini, karena abis nonton biar pala puas menyampaikannya gitu loh. Pengen berbagi juga, menurut kalian gimana, komen di bawah. Kalau kalian suka jangan lupa subscribe, like, share, dan follow sosial media gue untuk pembahasan berikutnya. Terus rekomendasiin ke gue film yang kira-kira bisa mengobati kekecewaan gue terhadap Army of the Dead apa, tolong taruh di komentar di bawah. Ya udah, thank you semuanya. Dan untuk kita semua, tonton terus film-film yang bikin pusing kepala. Tapi abis itu kita obrolin bareng di sini. Gak apa-apa, nonton aja gitu. Walaupun lo gak suka, kita tonton terus kita diskusiin di Radio Singham. Dan untuk kita semua, stay clean and sound.